Oke Sobat Calon Guru semuanya, pada pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 2, tentunya bagi teman-teman yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, ini nanti bisa mengajukan sanggah ya, yaitu pada masa sanggah teman-teman. Ya benar, kalau misalkan sanggahan kita ini diterima, maka yang awalnya TMS ini akan berubah menjadi lulus seleksi administrasi, sehingga nantinya kita bisa ikut seleksi P3K tahap 2. Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengajukan sanggah di SSC ASN ketika sobat calon guru tidak lulus seleksi administrasi P3K tahap 2. Kira-kira bagaimanakah caranya dan untuk aturan sanggah itu kira-kira seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini langkah pertama tentunya teman-teman login ke akun SSC ASN masing-masing ya. Kita ketikkan saja sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Nah kemudian teman-teman silahkan klik di sini, yaitu klik masuk ya. Kita klik masuk. Selanjutnya di sini nanti teman-teman akan ada yaitu pemberitahuan. Kalau misalkan ada notifikasi seperti ini, maka teman-teman klik saja tombol OK ya. Dan selanjutnya di sini teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman login di SSC ASN. Maka berikutnya teman-teman di sini memasukkan nick dan juga passwordnya ya. Nah di sini kita masukkan nick dan juga password, kemudian teman-teman masukkan yaitu kode captcha yang muncul. Kemudian setelah itu klik tombol masuk. Kita diarahkan menuju ke halaman resume yang seperti ini. Nah berikutnya teman-teman di sini scroll ke bawah, maka akan ada notifikasi yaitu kita itu TMS ya. Dan ini sebagai contohnya kita TMS ya. Ini dikarenakan jabatan di surat lamaran itu tidak sesuai misalkan gitu ya. Nah di sini akan disajikan yaitu untuk syarat administrasi yang tidak terpenuhi itu kira-kira apa? Misalkan saja di sini adalah jabatan di surat lamaran tidak sesuai. Alasan TMS-nya ini adalah surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini merasa yaitu bahwasanya dari seluruh persyaratannya itu sudah merasa memenuhi syarat, namun kok kini kita TMS, maka di sini kita boleh nih untuk menyanggah ya. Dan ingat untuk masa sanggah di sini nanti akan diberikan waktu 3 hari ya, yaitu 3 hari untuk mengajukan sanggah. Kalau misalkan teman-teman selama waktu 3 hari tidak mengajukan sanggah, maka dianggap teman-teman itu sudah puas ya, sudah puas dengan yaitu hasilnya. Jadi kita nerimo gitu ya, bahwasanya kita TMS teman-teman. Nah berikutnya di sini ketika teman-teman sudah masuk di masa sanggah akan ada tombol warna kuning ya, yaitu ajukan sanggah, yang akan disesuaikan itu sanggah dimulai sejak kapan. Nah ini kalian klik saja di ajukan sanggah. Nah berikutnya di sini akan disajikan yaitu di form sanggahnya. Untuk form sanggahnya, alasan tidak lolosnya itu apa? Nah tentunya antara akun satu dengan akun yang lain itu bisa jadi berbeda ya, karena kasusnya tentu saja berbeda teman-teman. Ada yang TMS karena ijazahnya itu mungkin fotokopian, atau mungkin juga jabatan yang dilamar nggak sesuai dengan yang dipersyaratkan, atau mungkin nggak ke sinkron antara mungkin jabatan yang dipilih atau formasi yang dipilih di akun SSCSN dengan di surat lamaran, atau mungkin juga persyaratan lainnya yang nggak memenuhi syarat ya. Nah kemudian di bagian ini ya, yaitu di bagian persyaratan yang tidak terpenuhi itu apa, misalkan surat lamaran sesuai dengan persyaratan dan seterusnya itu, kemudian surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah selanjutnya dari permasalahan yang menyebabkan TMS itu akan kalian bisa lihat yaitu dokumennya. Ini silakan diklik lihat saja. Kalau misalkan teman-teman di sini merasa bahwasanya untuk dokumennya itu kita sudah memenuhi syarat ya, tapi kok kita TMS itu ya. Nah maka teman-teman silakan dituliskan yaitu alasan sanggah ya, terkait tentang rekomendasi 20 contoh dan beberapa contoh alasan sanggah. Ini sudah kita sajikan pada video yang nanti akan saya sematkan di kartu video ini ya. Nah jadi di sini kita itu bisa mengajukan sanggah ya ketika kesalahan itu datangnya bukan dari pelamar gitu ya. Maka di sini teman-teman bisa menuliskan yaitu alasan sanggahnya ya. Ini kalian bisa langsung ketik di sini, atau mungkin juga teman-teman bisa menulis dulu di Microsoft Word, kemudian ditata yang bagus ya untuk bahasanya, kemudian setelah itu tinggal di copy paste saja, itu kan malah lebih enak gitu ya. Jadi alasan sanggah itu menyatakan bahwasanya yang pertama tentunya kita
bisa ucapkan untuk ini ya, yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih bahwasanya verifikator itu telah memverifikasi berkas kita. Namun di sini kita masih kurang puas ya, karena menurut kita itu adalah verifikator itu mengalami kekeliruan, sehingga yang awalnya seharusnya kita tuh lulus, namun ternyata kita nggak lulus ya. Nah di sini bisa kita tuliskan misalkan lah ya, yaitu terima kasih. Nah terima kasih kepada yaitu tim verifikator yang telah yaitu yang telah memverifikasi. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada tim verifikator yang terhormat di sini yang telah memverifikasi berkas-berkas kita. Nah, di sini saya mohon kepada Bapak Ibu tim verifikator untuk dapat memeriksa kembali surat lamaran saya, yang mana di sini tentunya kalau misalkan di daerah kalian itu ada pemberitahuan kalau misalkan ingin melampirkan bukti dukung itu ditaruh di Google Drive atau tidak. Nah, tentu saja antara satu instansi dengan yang lain bisa saja berbeda ya. Ada yang kalau misalkan saya lihat di Jatim itu sepertinya teman-teman boleh untuk melampirkan bukti dukung, yang mana bukti dukung itu disuruh untuk mengupload di Google Drive dulu, kemudian link Google Drive-nya itu adalah dipastekan di form alasan sanggah ini. Nah, mungkin di daerah kalian apakah ada seperti itu atau tidak. Nah, kalau misalkan di sini ini adalah juga seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita sajikan yaitu bahwasanya untuk berkas kita sudah sesuai. Ini sebagai contohnya. Nah, ini. Oke, kita sudah menuliskan untuk alasan sanggahnya ya. Dan berikutnya di sini dari alasan sanggah kita sudah tuliskan. Maka berikutnya teman-teman perlu diperhatikan di sini sanggah dimulai tanggal sekian sampai sekian ya. Itu adalah waktunya 3 hari teman-teman ya. Nah, kemudian sebelum teman-teman mengirimkan untuk form sanggah, maka di sini kalian nanti harus checklist ya. Ada pemberitahuan di bawah. Mohon diperhatikan, fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Nah, alasan sanggah yang Anda isi itu harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya ya. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini, karena tidak akan mengunggah hasil verifikasi ya. Demikian alasan sanggah. Untuk alasan TMS, persyaratan yang saya buat sesuai dengan dokumen yang sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang saya buat ini tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibatnya. Nah, ini kemudian teman-teman tentunya ini adalah klik tombol, yaitu di situ ada checklist ya. Ada checklist, kemudian di situ ada yaitu nanti klik tombol akhiri proses sanggah, itu akan bisa diklik manakala teman-teman di sini sudah di checklist ya untuk kotaknya teman-teman ya. Nah, ini coba kita cek. Nah, ini adalah ketika teman-teman sudah di checklist seperti ini, maka berikutnya teman-teman klik akhiri proses sanggah. Berikutnya kita akan mendapatkan notifikasi peringatan setelah mengirimkan alasan sanggah Anda tidak dapat diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya ya. Apakah Anda yakin mengakhiri akhir proses penyanggahan? Kalau iya, ini kita klik ya. Berikutnya pengajuan sanggah telah berhasil itu ya. Dan berikutnya setelah itu kalau tampilannya masih sama, teman-teman nanti bisa reload ya. Kalau misalkan sudah di reload, maka nanti untuk hasilnya itu akan menjadi seperti ini, yaitu Anda sudah pernah menyanggah, harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut. Nah, kira-kira itu teman-teman ya untuk tutorial cara sanggah seleksi administrasi P3K tahap 2. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.